Perihal perempuan nih Bung ya. Perempuan. Waduh. Ya terus. Kadang gue sebelum kita bahas ke nikah muda itu ini, menurut lu penting nggak cuy pacaran? Dulu pernah disakiti cewek luar biasa sakitnya. Oh. Pernah ya? Pernah sekali Bung nih. Ganteng doang ya kan? Ganteng doang. Gimana ceritanya? Ganteng doang tapi tinggalin seenak-enaknya. Anjas. Anjas asmara. Gimana tuh Bung ceritanya? Bung? Woi, buat yang nonton cewek berdaus dulu bangsat. Jangan gitu. Harus tuh Bung. Gitulah Bung. Oke cuy, baiklah cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, channel Mabrur cuy ya. Hari ini thank you banget Pak Presma udah bersedia hadir untuk kedua kalinya. Ya siap. Karena kemarin kita udah bikin konten juga, jadi kita lanjut bikin konten lagi gitu kan cuy. Buat kalian jangan lupa untuk support ya cuy ya. Oke siap. Jadi di pembahasan kali ini kita akan sedikit bahas tentang apa nih? Tentang keperempuanan. Bukan keperempuanan. Keperempuanan, kemudian Terus tadi habis ini ya Pak Pres ya, habis apa namanya demo. iya aksi. Mungkin kita agak sedikit singgung juga nanti. Oke siap. Demo tentang apa tadi Pak Pres? Tentang evaluasi kabinet Pak Jokowi Maruf Amin ya selama 2 tahun dalam menjabat. Gitu. Tadi gue udah baca cuma gua nggak baca habis ya di Bangka Pos. Yep. Mahasiswa dengan seragam dengan alma mater kebanggaannya datang ke depan kantor DPRD Bangka Belitung. Yep. Saya mau nemui wakil rakyat, tapi sayang sekali wakil rakyatnya nggak hadir. Iya benar sekali Bu. Sayang sekali Bung. Pak Wakil Rakyat, Anda itu dipilih oleh rakyat, Pak Wakil Rakyat. Hadirlah rakyat. Rakyat datang panas-panas. Tadi panas ya Pak? Cukup ada gesekan juga sih. Tapi capek juga kan? Capek juga. Karena dari hanya perwakilan saja kan. Kebetulan juga tadi nggak tahu juga wakil berapa tadi kan. Yang hadir ya? Yang hadir tadi. Tapi perwakilannya aja. Perwakilannya aja. Iya. Kan setahu saya tuh bukan di situ yang ketuanya nggak ada, wakil satunya nggak ada. Setahu saya. Intinya wakil kesekian lah. Gitu kan? Sih. Katanya alasannya apa alasan? Alasannya masih Maulid Nabi lah kata dia. Kan lucu itu bahasa. Aduh. Di situ kan sekalian juga kami mengangkat isu daerah di Pulau Bangka. Ya memang ada demo ini kawan-kawan buat subscriber gue ini banyak bocil-bocil nih. Demo itu penting ya bocil-bocil ya. Penting sekali karena bahwasannya kaum mahasiswa itu kan kaum intelektual kan. Itu kan sebagai tahun 9 berapa itu? Mahasiswa turun jalan gitu kan. Yep. Tahun 9 lebih kalau nggak salah, tahun 94, tahun 9 berapa itu? Itu kan mahasiswa yang memberikan aspirasi kepada masyarakat turun ke jalan pas masyarakat itu tidak mampu lagi untuk menyampaikan apa yang disampaikan, otomatis mahasiswa gitu kan. Ini ya, benar. Salah satu jangan sampai kita sebagai kaumnya intelektual jangan sampai kita melihat sebuah permasalahan yang kita ketahui cuman kita tidak diem, hanya bisa diem saja nggak bisa gitu. Benar. Karena perihal tentang mahasiswa ya bukan hanya kita dituntut untuk belajar dari akademik. Karena di situ di dalam satu sisi tidak bisa kita bahwasanya kita hanya fokus akademik enggak, karena zaman sekarang itu beda Bung. Ya benar beda karena nih sebelumnya gue ceritakan nih pengalaman gue selama ikut demo nih Pak Pres. Ada beberapa pelajaran yang mungkin nggak kawan-kawan dapetin di bangku perkuliahan. Salah satunya kayak kita sosialnya tinggi sih orang-orang ikut demo, karena kadang-kadang gue pernah dulu. Jadi kita minuman itu bagi-bagi, sebotol itu bagi-bagi gitu kan untuk kawan-kawan kita gitu kan. Itu ada kebersamaan. Rasa kebersamaannya itu luar biasa gitu kan. Kemudian ada hal lain juga gitu kan. Dan itu nggak sembarangan demo, Pres. Itu udah dikaji isunya gitu. Udah dikaji isunya, baru dibawa, bukan sembarangan hidup mahasiswa, bukan sembarangan ya cuy ya. Karena
perlu kita kaji isu apa yang sih kita diangkat di daerah Bung nasional itu kan, baru kita kaji terus diangkat mau apa sih kaji ini kita mau apakan gitu kan, disampaikan sama anggota yang terlibat gitu, bisa menyampaikan aspirasi masyarakat menyampaikan ke mahasiswa menyampaikan kepada anggota dewan. Iya benar, berharap ada solusi gitu kan. Aduh, tapi sayang sekali Pak DPRD-nya nggak hadir. Iya nggak hadir Bung, maka dari itu kita ini berarti perlu demo kedua kalinya lagi Pak Pres, atau gimana nih Pak Pres? Dengar-dengarnya dari teman-teman juga di perangkat aliansi BEM Babel karena ada isu juga mau kedua kalinya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Gua makan lupa Pres. Siap, silakan. Yep. Lanjut. Kayaknya Bung Babel ini lapar banget. Ngopi. Siap. Yep. Dan ini mungkin udahan dulu bahas apa namanya? Bahas terkait itu karena bocil-bocil pasti nggak bingung apalah demo ini kan. Cuman saya kasih singgung sedikit untuk perihal demo tadi, bahwasannya bukan hanya sekedar untuk ikut-ikutan kan, tetapi kami bikin sebuah kajian bukannya di daerah nasional Bung ya. Karena kita ini kan di daerah kita sendiri kan punya perihal banyak sekali kekurangan. Benar banyak sekali permasalahan. Kebetulan juga saya perangkat dari Aliansi Babel sebagai koordinator isu pendidikan, saya angkat sebuah kajian di situ perihal pendidikan, bahwasannya pendidikan di Bangka Belitung ini tidak aman-aman saja, Bu. Benar. Pertama yang kami kaji itu yang perlu diangkat tuh masalah tentang kesejahteraan peserta didik. Terus yang kesejahteraan pendidik atau peserta pendidik? Dua-duanya. Terutama kami utamakan tuh untuk pendidik, karena untuk guru honorer tuh sangat gimana Bung ya? Gajinya kecil atau gimana? Kecil gitu. Benar. 1 bulan untuk 150.000. Belum telatnya gitu kan. Bahwasannya kalau menjadi seorang guru kita kan sama di Pulau Bangka ini kan kayak INSS Babel sama Undip Babel kan kebanyakan universitasnya itu lulusan situ bakal jadi guru. Iya, karena pendidikan kita di situ. Karena satu sisi menjadi seorang guru itu bagi saya sih mulia. Karena kita mendidik seorang anak bukannya hanya satu tapi melebihi dari satu maupun puluhan gitu dalam satu kelas. Bahkan ribuan apalagi di pondok. Maka dari itu kami angkat sebuah kajian kesejahteraan untuk pendidik, terus memperbaiki peserta didik gitu, kayak di fasilitas kayak sekolah kayak gitu, kekurangannya kayak desa-desa pedalaman itu perlu Bung, kayak jalan gitu kan. Benar. Perlu dikaji, perlu diangkat kami. Nanti kami ada konsolidasi yang selanjutnya untuk kami angkatkan lagi sebuah data itu sudah ada, cuman harus dipoliskan lagi gitu biar diperkuat. Benar. Kebetulan juga di nasional juga diangkat juga seperti itu Bung. Berarti tadi aman ya, demonya berjalan dengan lancar. Tadi sempat juga ada pancingan dari atasan juga. Iya benar. Terbawa emosi gitu kan. Dialah menyampaikan bahwasannya pas di mobil komandonya. Iya, komandonya. Dihilaf katanya terbawa emosi gitu. Yang juga manusia yang kayak gitu. Iya benar sih. Cuman kawan-kawan tadi pas sebenarnya pengennya dari kawan-kawan bahwasannya mau pengen masuk semua, cuman kepengennya orang-orang situ hanya perwakilan saja sebuah orang. Plus dinegosiasi kan dari beberapa orang, dari 6 orang yang negosiasi sama perihal. Berarti cuma beberapa orang nanti yang dimasukin ke dalam nanti untuk menemui. Berarti nggak keluar dong wakil rakyatnya yang tadi perwakilannya? Keluar pertama kali. Keluar bentar Bang. Cuman pas di orang masuk lagi negosiasi gimana bagusnya, cuman di orang negosiasi lagi kembali lagi bahwasannya tidak bisa untuk ramai-ramai masuk karena masa Covid gitu kan. Bahwasannya saya tanya dulu, kalau orang kayak seperti halnya kayak konser gitu kan ramai-ramai juga kan. Itu kan hura-hura, sedangkan kami menyampaikan aspirasi masyarakat kan konyol gitu kan. Tapi kalau kita dulu masuk sih, cuma suasana Covid nggak sih? Belum kayak kita dulu masuk tuh kan ada ruang rapat di tengah tuh kan. Ruang rapat rakyat itu bukan. Jadi full tuh sampai ke atas lantai 2. Full. Penting demo itu ya. Penting juga sih. Yang penting karena anggota dewan itu harus demo Bung. Benar. Jangan sampai terlalu terlena juga orang atasan kita nanti. Karena manusia ini kapasitasnya tidak sempurna Bung. Benar. Harus di Kades kita perlu Bung. Kalau dia salah walaupun dia benar walaupun dia benar perlu juga Bung ya. Perlu diperbaiki. Benar. Serius. Karena gini Bung. Jadi 2021
habis jabatan Presma nyalon ketua Karang Taruna Bung. Insya Allah kalau dikasih amanah gitu kan, diberikan jalan yang terbaik ya saya jalani gitu. Iya benar. Gua juga pengen rencananya gabung Karang Taruna walaupun cuma nanti antum ketua saja wakil. Kita bareng cuy. Yep. Bareng nggak apa-apa sih, bebas jadi ketua boleh. Siap. Jadi wakil boleh, jadi anggota pun nggak masalah Ya, gitu kan. yang penting kita maju desa. Yang penting kita memajukan desa pokoknya. Semua aspirasi yang kalangan tua muda kita sambungkan. Yap, gitu kan. Kebetulan juga kita kan di Desa Kemuja kan punya para wisata juga kan. Wisata juga gimana kita mengangkat sebuah wisata ini bisa dikenal di dunia luar. Benar. Kayak di Danau Pading itu, Bung. Udah diangkat ke nasional itu. Serius? Benar, Bung. Udah jadi daya tarik. Iya. Dilirik. Sebenarnya kalau kita nih di wisata kita yang Desa Kemuja ini sebenarnya hampir, Bung ya. Karena di situ kan satu sisi pertama ada persawahan. Benar. Terus yang kedua ada danau. Kalau bisa kan danau kan tempat menyikan itu bebas, nggak bayar gitu kan. Selebihnya gitu ini. Sebenarnya itu investasi desa sebenarnya sih bagi saya. Benar sih, Bung, benar. Cuman gimana para perangkat desa ini memajukan desa itu gimana untuk kedepannya gitu. Ini kan salah satu ya. Tapi pernah nggak, Bung, pernah lu pernah nggak diundang? Biasanya ada nggak sih sebelum habis pelantikan kades atau kita pemuda-pemuda ini diundang, kita pemuda-pemuda diundang untuk datang ke desa misalkan, pernah ada? Kalau belum pernah. Saya belum pernah sama sekali, Bung. Biar apakah cuma Karang Taruna doang gitu kan? Kurang tahu juga, Bung. Karena di satu sisi di situ ya juga aku bingung sih. Sih. Padahal gue sebagai pemuda Desa Kemuja nih, banyak sekali hal yang pengen gue sampaikan gitu kan. Sebenarnya gitu. Cuman di situ kan dari satu sebelum sisi. Ini misalkan sebelum bahas program kerja misalkan itu ini biar kita masukkan, biar ada masukan dari teman-teman. Nah, gitu. Gua harap sih nanti tahun ini ada sih. Bukan hanya diundang saja sebagai perangkat Karang Taruna, Irmas, enggak sebenarnya sih. Karena banyak juga pemuda-pemuda ini yang enggak suka organisasi, tapi dia rasa peduli terhadap desanya itu ada gitu kan, banyak gitu kan. Menyampaikan aspirasi, masukan gitu kan, gimana ke depan untuk desa kita ini mungkin maju atau tidaknya. Benar. Karena ini kalau di sebuah organisasi kan perlu untuk kebersamaan, istilahnya kita kalau main bola itu mainnya nggak sendiri, Bung, kita main tim sama dengan organisasi gitu kan, perlu kerjasama, perlu dievaluasi apa kekurangan ini harus kita perbaiki gitu. Begitu hal dengan organisasi. Mungkin kita langsung lanjut nih bahas cewek, Bung. Berarti yang perihal lima ini kalau nggak bahas selesai, Bung, kalau kita bahas. Iya, kalau dibahas sih nggak terus saya. Apalagi bocil-bocil nih sulit mengerti apalah demo-demo gitu. Bocil sering juga ya perihal demo. Oh, berarti kasih paham, Bu. Bocil-bocil harus sama ngopi. Harus rajin kuliah dulu ya, bocil-bocil aja ya. Iya. Rajin sekolah, rajin kuliah, rajin belajar. Benar. Perihal perempuan nih, Bung ya. Perempuan. Waduh. Ya, terus kadang gue sebelum kita bahas ke nikah muda itu ini. Menurut lu penting nggak cuy pacaran? Oke, gue singgung ya, gue tanggapi, gue singgung. Ngopi. Kan gue nanya pentingnya nggak ya, atau bukan sebagai itu kebutuhan, penting nggak? Iya. Bagi gue sih, kalau pacaran itu bagi saya ya pribadi ya, atau juga dari asumsi teman-teman gitu. Bagi saya nggak penting sama sekali. Nggak penting sama sekali bagi saya sih. Sama. Bagi saya yang pertama. Kalau kita pacaran pertama kita ini belum halal gitu kan. Benar. Belum halal. Dari segi agama aja udah Dari ini. Dari segi agama kan sudah tercantum di situ. Tapi kok gue takutnya dikatain munafik gue, Bung. Gini, soalnya gue nggak pacaran. Karena udah pengalaman, Bung. Karena kita gini, Bung. Bukannya ya mungkin kita... berarti kami ini munafik ya cuy ya. Walaupun di luar kita deket-deket cewek, tapi intinya kita menyampaikan sesuatu yang memang yang benar lah intinya cuy, yang benar sesuai berdasarkan pengalaman kita gitu kan. Bukan berarti kita ini sok suci, bukan ya cuy ya. Nah, gini, Bung. Ya mungkin lanjut. Pacaran bagi gue sih ya nggak penting sih. Yang pertama dalam satu sisi agama Islam ya. Mohon maaf teman-teman yang dari yang lain gitu yang bukan dari selain agama Islam. Bahwasannya kalau agama kita nih agama Islam tidak diperbolehkan karena di satu sisi sudah melarang di dalam Al-Qur'an gitu kan. Sedangkan kita memandang mata antara berbeda jenis kan berbeda.
apalagi memandang istilahnya kayak misalnya kayak kita pakai motor, ada teman yang beramisal juga pakai you can see. Kalau kita melebihi dari satu kali melihat, pertama nggak sengaja. Kalau kita berulang-ulang itu sudah dosa itu, Bung. Iya benar nggak? Tapi kalau ditolak sayang gue. Benar nggak? Benar, betul kan? benar. Apalagi kita pacaran gitu kan. Bagi ya gini, karena kita ngambil simpel saja. Karena pacaran ini belum halal gitu kan. Terkecuali orang udah akad nikah gitu, udah halal gitu. Tapi kalau temenan, Bung, gimana, Bung? Temenan biasa-biasa gitu kan. Oke, nanti dulu kita bahas temen ya. Kita bahas tentang pacaran tadi. Yap. Karena kalau pacaran bagi saya yang pertama, kalau kita udah pacar, gue lihat sama temen, tanya sama temen ya. Gue lihat kalau orang pacaran itu bagi saya ya, saya tanya sama temen, emang realita udah ada datanya. Kayak kakak kelas saya di kampus gitu kan. Gimana tuh? Itu nggak bahagia, Bung. Karena pertama, kita sebagai profesor laki-laki pengen istilahnya deket sama teman, bukan hanya laki-laki. Misalnya saya kan punya temennya perempuan, bukan hanya perempuan, laki-laki juga ada, perempuan juga ada. Sedangkan kita punya pacar, sedangkan yang tadi pacar kita udah pacaran melarang kita untuk deket ini. Di dalam satu sisi kan bagi saya sih, kok yang pacar kita tadi udah melarang gini loh, sedangkan kita ini belum nikah gitu. Benar. Maksudnya kalau kita deket dengan perempuan atau kita pacaran dengan perempuan itu temenan sama cewek lain juga susah gitu ya kan? Iya, susah untuk berkembang. Kita kan butuh untuk tukar pikir, kita bukan hanya untuk merawat berarti dia, ini gitu. Berarti Pak Pres ini dulunya pernah ketemu cewek yang memang ego luar biasa nih kayaknya. Gini, Bung ya, kita belajar dari pengalaman ya. Iya. Perihal tentang belajar pengalaman, bukan sih untuk melakukan sesuatu misalnya kayak istilahnya berbuat negatif, enggak. Karena kalau saya mendekat sama perempuan itu yang pertama saya melihat dari segi dia berbicara atau gimana. Dari segi dia berbicara. Dari segi fisiknya lihat nggak, Bung? Kalau dari segi fisik otomatis kita udah lihat pandangan, kan otomatis sudah gitu. Udah berarti dong. Jari yang mana? Yang gini, yang melengkungnya gini atau yang gini, Bung? Kalau saya melihat dari seorang fisik perempuan sih yang pertama senyum. Senyum ya. Kalau dia serius, walaupun dia senyumnya bagus, cantik, kemudian enak dilihat, tapi kalau baunya busuk mau nggak? Itu kan bisa diperbaiki. Tinggal semprot pister. Iya, bisa diperbaiki. Iya, bisa diperbaiki. Ya, kalau saya sih melihat seorang perempuan yang pertama sih lihat dari segi latar belakangnya, agamanya baik nggak? Wih, ini gue suka nih. Lanjut. Gitu. Perihal tentang perempuan ya, pacar itu pesan dari saya sih, kalau pacaran jangan untuk baik yang laki-laki yang perempuan. Justru ya, yang perempuan Allah, ini belum. Pas angin lupa mati ya. Pasti agak sedikit berisik ya, Bu. Wait. Tapi enak gini ya. Gak apa-apa lah, nanti kita kasih sedikit backsound ya, cuy ya. Yep. Soalnya ini lumayan panas suasananya. Lanjut. Panas ya? Masa panas ya? Enggak sih. Suara kipas angin ini lumayan berisik, kerekam gitu kan, cuy. Cuma nggak masalah, lanjut. Sampai di mana itu? juga lupa cuy ya. Sampai di dia perihal mana tadi? pacaran ya. Perihal pacaran ya. Tapi nih gua pengen nanya nih ya, lo dulu pernah disakiti cewek luar biasa sakitnya? Pernah ya? Pernah sekali, Bung nih. Ganteng doang ya kan? Ganteng doang. Gimana ceritanya? Ganteng doang tapi tinggalin seenak-enaknya. Anjas asmara. Gimana tuh, Bung, ceritanya? Bung? Woi, buat yang nonton cewek Firdaus dulu, bangsat. Jangan gitu. Harus tuh, Bung. Gitu lah, Bung. Karena gue juga udah pernah, Bung, masalahnya, Bung. Serius, Bung. Udah berapa kali? Udah 2 kali, Bung. Serius? Sama gitu. Woi, buat cewek-cewek yang dulu nyakitin, bangsat. Kalau lu gimana ceritanya, Bung? Kalau perihal tentang itu, ya, namanya juga manusia, kan? Iya, benar. Manusia, ya. Semenjak ini semasa pondok ya, kayaknya cinta monyet gitu kan. Oh, ceweknya cewek pondok. Iya, cewek pondok. Itu
Saya pertama kali ngeliat tuh yang paling saya incar tuh hanya satu gitu. Selama 2 tahun saya ngincarnya, saya 2 tahun ngincarnya luar biasa. 2 tahun. Pas saya ya, aneh naik kelas 2 MA, dia baru masuk. Ya baru masuk. Terus pemilihan OSIS baru saya tahu dia gini. Oh, ini loh. Langsung Udah tertarik gitu kan. Langsung tertarik gitu ya. Ya tertarik gitu kan. Istilahnya titip salam lah sama teman gitu kan, kayak punya ibu pos gitu kan. Benar. Titip salam gini, Sistemnya gini, gitu kalau dia pondok pesantren ya. Lanjut. Gitu. Terus naik kelas 3, dia naik kelas 2. Terus saya lulus pondok, nganggur ya, yang perihal kemarin yang ngantuk kemarin. Nganggur, naik kelas 3, terus dia lulus, selesai saya 1 tahun, dia naik kelas 3, saya naik kelas 3 ya. Saya setelah dia naik kelas 3, pas dia naik kelas 3, lu nganggur. Oh, yang lu nganggur setahun tuh. Selesai nganggur setahun, dia baru lulus. Baru saya deketin bener-bener gitu. Langsung saya ke rumah. Nggak secara nembak, nggak bikin komitmen gitu. Iya, benar. Ya, nggak. Terus Pertama kali tidak ada sama sekali saya bawa ke sini, saya ke sini nggak. cuma deket-deket gitu aja. Benar. Setelah selesai tes saya ke Bandung ya. Ke Bandung tes kuliah mandiri gitu kan. Di kampus Universitas Pajajaran nggak lulus. Tes mandiri langsung ke kampusnya, langsung tes ITB, Institut Teknologi Bandung nggak lulus. Nggak lulus juga. Terus tes ke UVI nggak lulus Terus juga. terakhirnya kampus Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Lulus. Nggak lulus juga. Itu Berarti kan saya memilih untuk kampus negeri untuk tesnya. Ada panggilan dari kampus swasta. Kalau nggak salah ada 12 kampus swasta yang manggil saya, tapi saya nggak mau. Konsul sama ustadz saya, namanya Ustadz Abdul Khair gitu. Sama Ustadz Khair tahu gitu kan. Emang enggak deket itu juga selama saya organisasi di pondok. Selesai kata beliau, kuliah aja di Bangka Firdaus katanya kan. Konsul lagi sama orang tua kuliah. Oh, ustadznya enggak begitu merekomendasikan untuk swasta. Iya, enggak merekom. Karena kampusnya swasta sama aja. Kalau ada jurusannya di Bangka, lebih baiknya kalau di Bangka aja. Ya, gitu. benar. Karena kalau swastanya di luar Bangka itu sama sekali sama gitu kan. Benar. Lebih baik kalau di Bangka sambil bekerja gitu. Alhamdulillah hikmahnya sambil kuliah sambil ngajar juga di pondok. Ya, yang tadi lanjut yang bahas cewek tadi. Pas selesai tes saya nggak lulus semua kampus, dia bilang perihal gini, Kak saya mau pengen pamit gini. Intinya pengen pamit tanpa alasan. Serius, sakit nggak? Gua juga sama gak? Cuy, sama gua sumpah. Sakit nggak? Sakit luar biasa, cu. Cuman cewek itu sering cuman saya ngasih tahu, kenapa alasan untuk perihal meninggal kayak gini tanpa alasan kan ini kan menjadi sebuah pertanyaan biar nggak ada berbuat sangka buruk. Iya benar, gitu. Biar mungkin bisa dijelaskan dulu gitu kan. Perempuan itu memang gitu, Iya. Setelah saya selama 2 bulan saya cari langsung di blok nomor saya gitu kan, selama 2 bulan saya. Tapi yang sebelum itu lu kejar-kejar terus ya? Langsung kejar, ya pengen saya tuh pengen cari alasannya apa? Bener, yang pengen laki-laki itu alasan. Iya, alasannya kenapa sih kamu ya pergi tanpa alasan kayak gini loh? Kemudian apa katanya? Setelah 2 bulan diblok langsung ya? Ya langsung diblok, selalu diblokir. Saya minta istilahnya intelijen mata-mata gitu kan. Wih, lu. Kebetulan juga ada temen juga dia kan. Dia habis lulus tuh dia kuliah kemana atau mana kuliahnya? Kuliahnya kalau nggak salah yang sama teman pikul tuh di Palembang. Di Pikul. Jombang. Pikul. Yang Pikul loh. Asa Pikul kan? Di Malang. Di Malang. Oh. Disebut nggak orang nih? Nggak sebut lah. Nggak usah disebut lah. Ya? Nanti dia sakit hati gitu kan. Memang kalau gua memang dia asal mana? Asal Bangka Tengah intinya. Desa mana? Nggak usah disebut lah. Cuma kita nggak usah sebut nama ya, kita nggak usah sebutnya. Kalau nggak salah sih. Serius sebut desa saya? Sebut. Desa mana? Nggak apa kan masa lalu. Oke. Kita cuma menceritakan masa lalu. Kalau nggak salah sih, ini masa lalu ya? Iya, masa lalu. Ini kita nggak baper-baper lagi untuk masa sekarang. Tanjung Pura kalau nggak salah. Tanjung Pura. Oh. Nggak tahu Bung, lupa kalau Bung. Lupa ya? Ya. Lanjut. Setelah saya 2 bulan, tahu alasannya kenapa? Kenapa? Lucu.
Benar. Karena udah ada yang baru katanya sih, yang temannya satu Pasti marga, sih. yang Ya. udah temennya gini. Udah lulus kuliah. Temennya gini, nggak kuliah, Polisi, bukan, loreng. tentara. Iya. Yap, lanjut. Tentara tadi ya, sampai tentara. Lupa pula. Hanya Jadi memandang dia satu sisi. ninggalin lu cuma karena ada cowok lain Yang deketin dia. yang deketin dia dan berstatus tentara gitu ya. Iya. Setuju Sakit kan? sih, Bung. Karena Gue jadi ngilu hati gue anjir karena gue juga pernah gitu, Cuk. Gue terus. sebenarnya kan antara sedih, ketawa sama bahagia di situ. Saya ngambil pertengahan. Ya mau nggak mau ya kalau jalin aja. Kalau dia pengen kayak gitu pilihan saja. Ini saya nggak mau terlalu menekankan diri sama gue, nggak. Intinya pilihannya ada di dia kan, tidak paksakan. Cinta kan tidak perlu dipaksakan antara ujung-ujungnya pernah ngontek lu lagi nggak? Ada sih, tapi nggak bisa respon sih. Harus tuh, Bung. Apa perlu ku ceritakan yang sama seperti aku, Bung? Ceritakan aja sih. Biar ada evaluasi untuk teman-teman ini ya. Untuk teman-teman ini yang pengen. Gue yang paling parahnya, Bung. Gue deketin cewek bercadar, Bung ya. Orang mana itu, Bung? Orang Penyak, Bung. Wes, Bangka Tengah. Bangka Tengah juga, Bung. Emang orang Bangka Tengah tuh bangsat kau nih. Jangan gitu. Ya, yang dua tadi yang kalau orang Bangka Tengah semua yang baik-baik, yang dua tadi, Cik. Oh, iya. Gue deketin demi pengen deketin anaknya, cuy. Iya. Gue deketin, dia nggak mau sama gue deketin orang tuanya, cuy. Terus Orang tuanya ulta gue kasih. Gue bukan ngungkit nih, cuy ya, tapi kalau gue udah deket ke cewek, apapun gue kasih, cuy. Jadi gue sampai gobloknya, sampai budunya bahasa Bangka, cuy ya, budu terhadap perempuan. Yo. Dia nolak gue berkali-kali, tetap gue pepet terus, cuy. Orang tuanya tapi orang tuanya gue deketin terus. Keren. Jadi seminggu sekali atau sebulan sekali itu memang gue list di kalender tuh kalau gue libur kerja kan, gue kan kuliah sambil kerja nih. Kalau gue libur kerja gue sih sisipkan waktu untuk ke rumahnya gitu kan, cuy. Bawa kemudian kalau bawa ini makanan, buah-buahan, biasalah cuy kalau orang-orang pacaran itu. Tapi gue nyamperin ayahnya langsung, men. Artinya serius kita, cuy. Artinya kita serius kan. Kalau gua nongkrong kan, kalau gua nyampe rumahnya gua ngobrol sama ibunya sama bapaknya gitu kan. Yang cewek pejajar gitu. Iya, bener. Dan gua jarang ngobrol ngobrol intens sama berdua itu jarang, tapi pernah sih sekali-sekali gitu ya kan. Dan kemudian dia juga bilang, akhirnya dia bilang juga tanpa alasan gitu kayak lu tadi. Serius. Cuma tetap gue pepet, men. Tetap gue pepet orang tuanya. Gue dalam hati gue serius. Jadi gue harus deketin orang tuanya. Intinya gue serius lah intinya. Kita kalau kita laki-laki kan komitmen ibaratnya kan. Kejar terus sampai akhirnya baru dia sadar ya, cuy ya. Dia sadar katanya mungkin karena gue udah sering main ke rumahnya, mungkin dia tahu lah gue serius, mungkin tahu lah kan. Baru dia ngaku kesalahannya, kemudian udah ini. Gue nggak tahu sebelumnya itu apakah memang udah deket laki-laki lain kemudian disakiti kemudian nyamperin gue lagi, gue nggak tahu itu. Atau mungkin ada alasan lain. Mungkin ada dua alasan, Bung. Mungkin sadar, mungkin habis ibusun cewek lain. Antara dua itu, Bung. Saya mandang ya. Ya. Ada dua sisi. Yang pertama. Yep. Yang pertama, Bung Uung kan sudah kebiasaan pergi ke rumah gitu. Iya, benar. Pasti otomatis dia tahu dong ke rumah. Tahu dong. Tahu apa? Ke rumah dia tadi. Kalau gua ke rumah dia tahu. Tahu. Itu satu minggunya berapa kali? Seminggunya kadang sekali. Sekali ya. Gini. Kan nyamperin orang tua tuh, ngobrol sama orang tua kan. Iya. Pas lo yang nggak ada, nanti kebiasaan lo satu minggu satu kali jadi sepi gitu, menjadi suatu kebiasaan. Mungkin bisa jadi. Terus yang kedua, yang disampaikan tadi, ada orang yang pas lo mau ngedeketin orang tua, pas dia deket sama orang lain, pas dia putus baru sadar nanti bahwasannya lo udah berhenti sama rumah dia, baru dia kesepian gitu. Iya, karena kayak di film-film anjir. Gitu, serius gue, cuy. Sinetron. Nah, habis itu dia ngechat gua karena kita ini masih ada rasa kan, cuy. Iya. Jadi oke lah, cuma nggak terlalu nih. Makin deket, cuy. Habis itu kalau
Duh, ini aib bukan sih? Bukan aib bukan ya. Ini pengalaman ya cuy ya. Biar ada Kalau sekarang gua nggak tahu, mungkin dia makin baik. Ya. Amin gitu ya kan. Tapi kalau dulunya itu yang gua ceritakan, kita berharap di sini kawan-kawan nggak ada yang berpacaran gitu ya kan. Biar nggak terjadi seperti yang kita rasakan. Jadi kan sebagai pelajaran juga Iya, sebagai pelajaran. Jadi ilmu juga sama kawan. jadi gua udah pepet-pepet nih, kemudian dia deketin gua lagi. Kemudian sebulan atau seminggu 2 minggu gitu lagi, Bung. Tinggalin apalasan lagi, Bung. Serius. Gua tetap pepet lagi, Bung, kedua kalinya, Bung, orang tuanya, Bung. Saking gobloknya gua terhadap cinta ya, cuy. Yang ada di pikiran kita nih kalau udah deket gini, cuy ya, berharap gimana ya? Biar harap kayak abadi gitu, cuy. Besoknya nikah, sampai nikah. Ternyata emang enggak gitu kan, cuy. Emang enggak jodoh. Kalau enggak jodoh, hati ini kan bisa berbolak-balik tanpa benar. melebihi detik. Kalau emang enggak jodoh nggak bisa dipaksakan aja. Iya, serius. Gini, Bung. Jadi sampai sekarang, Bung, di Instagram itu, Bung, di Instagram itu dia udah punya cowok baru ternyata, men. Oh, di bio. Di bio-nya itu biasa kan namanya? ada namanya sama apa namanya? Love. Bukan hashtag ini. Oh, hashtag. Hashtag Instagram. Iya, hashtag hashtag apa dari- namanya? Ada apa namanya? Hashtag dari Instagram dari yang Instagram laki-laki cowoknya. gitu. Ya, Nah, dicantumin di profil. Dulu pas pacaran sama gua nggak pernah, cuy. Ih. Kok jadi nervous? Padahal bukan, Bung, padahal ini, Bung, apa namanya? Padahal gua tahu lah dia ceweknya seperti apa gitu Ya, kan. bener. Lah kok ini kayaknya bakal serius nih kayaknya. Tuh satu angkatan atau gimana? Itu ada adik kelas tuh. Adik kelas, men. Adik kelas tuh ya. Itu pandai juga. Berarti agamanya kuat gitu. Lumayan sih, karena dia tamatan pondok pesantren juga. Tapi gua ucapin terima kasih banyak buat yang ini. Lu juga harus berterima kasih. Karena banyak pelajaran yang kita dapetin dari orang-orang yang seperti itu gitu kan, cuy ya. Kayaknya baterai hampir habis ini, Bung. Ya, baterai hampir habis, nggak masalah. Kita lanjut ya nih. Lanjut. Mungkin ke ini aja langsung, karena ini hampir setengah jam nih pasti. Iya. Mungkin kita lanjut ke apa namanya, hikmahnya di balik itu semua gitu. Oke, siap. Menurut lu apa, cuy? Jadi hikmah tuh di balik semua yang kita jalani ya, perihal tentang mendekati seorang perempuan itu ya. Yang pertama sih ya banyak sekali pengalaman. Yang pertama ya, itu dalam satu sisi yang pertama perempuan tuh butuh dengan kepastian, Bung. Bener. Misalkan kalaupun kita pengen pacaran, Ya. jangan lama-lama lah gitu Iya, kan, Bung ya. Karena Kalaupun perempuan yang sifatnya nggak mau menunggu gitu. bener Bung, nanti Ya. kalau dia nemukan yang lebih baik pasti ditinggalin pasti. Intinya yang kedua, menjadi seorang laki-laki kalau pengen benar-benar deket sama perempuan, cari latar belakangnya baik atau tidaknya. Yang terpenting jangan kau cari fisiknya, hartanya, keturunannya, yang penting agamanya. Karena agama ini tidak ada masanya, karena agama ini bisa membawa kita sama akhirat, dunia sama akhirat nanti. Iya, Karena benar. karena seorang ibu tuh akan mendidik semua anaknya gimana gini. Sedangkan yang laki-laki ini memberi kita untuk mencari nafkah sama anaknya sama istrinya gitu. Sedangkan yang perempuan ini seorang istri itu akan mengajarkan anaknya tentang agama gitu, bukan untuk mengajarkan TikTok, bukan untuk mengajarkan sebuah ya sejenis negatif lah. Intinya carilah perempuan yang baik agamanya dulu, agamanya dulu lah. Yang lainnya nyusul lah, gitu. Terus jangan kau cari perempuan yang terlalu jelek dan kau cari perempuan yang terlalu cantik. Benar. Cari yang jalan tengah. Cari yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja gitu kan. Bener. Kalau gua sih memang sih pacaran tuh gua di umur 22. Sorry ya cuy ya. Aduh. Habis baterai cuy. Habis baterai. Ini hikmah yang terakhir mungkin gua sampaikan tadi udah disampaikan teman gua juga, bahwa emang pacaran itu nggak penting ya cuy ya. Kalaupun ada duit, kalau gua nyarani, gua dulu kalaupun ada duit mending untuk memfasilitasi hobi kalian atau biaya kuliah kalian, karena itu yang lebih penting gitu kan cuy ya. Kalaupun ada duit nanti datang ke rumahnya, samperin ayahnya gitu ya kan, langsung bilang kalau kita mau sama anaknya, selesai urusan. Nggak perlu, walaupun deket sih deket lah, seminggu boleh, 2 minggu. Kalau pacaran nggak guna sih cuy, bener. Nggak bener sih. Bener juga sih. Ngabisin duit iya, cuy. ngabisin duit. Pertama sih waktu sih. Waktu gitu. Bener, waktu lebih sih. berharga cuy. Iya. Kalaupun pengen nongkrong sih ajak teman-teman cewek ini nggak masalah juga gitu ya kan. Yang terpenting di situ Ramai kita gitu ya kan. ngajak ngopinya, yang penting kita
bikin ngopi, ngobrol-ngobrol lah gitu. Yang tentang gimana, apa tentang bisnis. Iya benar. Mesti ngobrol yang tentang kebaikan sih, biar nggak mubazir waktu. Itu kita cerita pengalaman, bukan sok suci apa sih, karena kita juga pernah hilaf dan lain sebagainya gitu kan. Benar sekali. Saya juga terima kasih pada perempuan yang saya dulu deketin gitu kan, terima kasih. Mungkin ada hikmahnya, mungkin ada jalan terbaik untuk gue itu gimana selanjutnya. Tapi kalau dia ngajak balikan masih mau gak? Enggak sih. Gua juga nggak lagi gitu kan sih. Enggak, Bung. Gue udah capek, pasti ujung-ujung gitu lagi. Kalaupun gua pengen misalkan cuy, gua kayaknya udah stop aja sih. Kalaupun ada duit mungkin kita cari wanita yang lain udah gitu ya. Jadi gini bagi gue Bung ya, sebagai laki-laki ya. Buat teman-teman yang di rumah ya, pertama sih kita sebagai laki-laki itu pertama sebagai, kalau di mobil itu sebagai setir. Ya. Kalau perempuan ini sepinter-pinternya perempuan, kalau laki-laki itu kalau dia setir ke kiri, ke kanan gitu. Benar. Ya, bahwasannya ini sebagai calon imam ya, kita sebagai calon imam nanti bahwasannya kalau kita kebanyakan ini ya, bukannya untuk ini kebanyakannya kalau laki-laki masalah ekonomi gitu kan, ke kiri, ke kanan, bahwasannya jangan sampai pas kita jenjang pernikahan hanya nikah saja, hanya istilahnya tujuannya hanya hawa nafsu. Enggak, intinya kalau nikah itu tujuannya untuk ibadah, memperbaiki untuk keturunan gitu. Benar. Walaupun gue serius aja ya, walaupun gue sholatnya masih bolong-bolong dan lain sebagainya gitu ya kan, tapi untuk perempuan nih, siapapun, gue rasa sebangsat-bangsatnya cowok, tapi pasti pengen perempuan yang soleh gitu kan. Begitu halnya dengan laki-laki. Iya benar, gue yakin sih, benar sih. Walaupun sejudes apa semacam perempuan, kemudian keluyuran kesana kesini, pasti pengen cowok yang yang baik ya. Iya, karena banyak sekali di kampus juga, saya juga gitu Bang. Ya. Mungkin kalau kita bahas nih bakal panjang ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Ini hanya untuk ngobrol-ngobrol aja ya. Mungkin bisa dijadikan motivasi kalau kalian merasa ngakak dengan video ini, mungkin karena ngelihat gua yang keluyuran kemana-mana pakai celana pendek tapi bahasnya itu ini nggak masalah ya cuy. Tapi apa namanya, kata orang itu ambil hikmah dari apa yang dia ucap, jangan lihat orang yang berucap gitu kan cuy. Dan cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Thank you Bang Indo sudah nonton. Semoga kalian sehat selalu orang tuanya, murah rezekinya, lancar bisnisnya, kemudian yang bocil rajin sekolah ya cucil ya. Thank you banget. Ngaji. Mungkin kita bahas di selanjutnya lagi karena udah setengah jam tuh. Nanti kita bakal bahas nanti. Jadi beliau ini lumayan jago ngaji juga aja ya. Tilawah. Tartil. Nanti kita bakal bahas gitu kan. Coy, daripada kita bahas yang nggak terlalu penting, kita bahas nanti. Mungkin cukup sekian. Salam satu bis, salam satu karya. Let's go. Hidup perempuan al-Islam. Santri. Oh ya, selamat hari santri boy. Oke, selamat hari santri. 22 Oktober ya. Yoi.